Selamat datang di channel Dinoptisin. Gua akan membagikan pengalaman gua saat muncak ke Gunung Burangrang. Ini adalah perjalanan pertama gua solo hiking. Dan sempat gua searching bahwa gunung tersebut yang termasuk gunung terangker pertama yang ada di Jawa Barat. Perjalanan pun telah dimulai. Kebetulan gua berangkat sekitar jam 3 sore menggunakan motor dari hasil penyewaan di daerah Cimahi. Di dekat pedesaan itu, gue lihat ada warung bakso. Dan gue langsung membeli bakso untuk mengisi perbekalan perut. Gue melanjutkan perjalanan. Gue sempat melihat ke atas langit, dan langit pun mulai mendung. Di situ gue sedikit ragu, karena takut jalannya licin. Kebetulan gue ngambil jalur tanjakan Pelangi, yang konon jalurnya sangat ekstrim, licin, dan curam. Dan akhirnya pun gue sampai ke tempat titik awal jalur pendakian tanjakan Pelangi. Dan terlihat cuaca pun mulai sedikit membaik. Sangat kebetulan sekali di situ gue bertemu dengan kuncen gunung tersebut. Dia memberikan arahan untuk gue lebih berhati-hati karena sudah 2 minggu ini Burangrang tidak ada yang mendaki karena ada wabah yang saat ini terjadi. Dan dia meminta dokumen pribadi gua untuk dititipkan. Mungkin dia berpikir takut ada apa-apa. Gua melanjutkan perjalanan dan gua diberikan sebotol air dan situ gua bingung untuk apa air tersebut. Dan gua terima saja air tersebut. Dan dia mengatakan, teguk cai jang ditanjakan anu aya talina, yang artinya minum air tersebut di tanjakan yang ada talinya. Gua iyain aja. Gua lanjut terus. Syukurnya sudah mulai terlihat langit biru. Di situ gua harus cepat-cepat sampai puncak karena gua lihat jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Berjalan sekitar 10 menit, ketemulah pos 1 atau biasa dibilang pos bambu. Sebentar gua beristirahat di situ. Gua lanjut. Sedikit khawatir sih karena tujuan gua nggak mau ketemu malam hari. Soalnya gua masih diiringi rasa takut saat sendiri. Tapi gua fokus supaya gua bisa mengalahkan rasa takut gua. Sebetulnya gua sudah pernah muncak ke gunung ini, tapi jalur sebelumnya yang gua daki yaitu jalur komando. Tapi gua percaya diri, gua pasti bisa dengan perlengkapan yang gua bawa saat itu. Itu sudah maksimal. Gua jalan sangat sunyi sekali. Tak ada sedikit pun suara jejak kaki atau biasanya berpapasan dengan pendaki lain. Sebenarnya gua kaget kalau di Burangrang sudah sekitar 2 minggu sepi dari pendaki. Gua jalan dengan langkahan kaki yang panjang karena terburu-buru dan hal ini sangat menguras tenaga. Lanjut, gua fokus di perjalanan dan gua melihat keadaan sekitar. Wah, gawat. Cuaca sudah mulai mendung dan jalanan pun lembab sekali. Pikir gua mungkin karena tadi siang di sini hujan. Perjalanan yang sangat menguras tenaga karena jalur ini sangatlah terjang. Sangat langka sekali menemui jalan yang landai atau yang rata di sini. Jujur, sebenarnya gua sangat takut sekali karena gua sadar ini sangatlah berbahaya. Gua takut aja kalau di atas sana gua kenapa-kenapa. Suhu sudah mulai terasa dingin dan langit pun sudah mulai gelap. Gue sedikit khawatir dan lagi-lagi gue berpikiran mungkin gue harus cabut dari sini. Tapi di situ perjalanan sudah sekitar 1 jam. Tapi gue masih tetap optimis. Gue cek kondisi sekitar dan cukup mencekam. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Hanya terdengar suara burung di sini dan sesekali terdengar suara yang tidak biasa seperti suara angin yang tiba-tiba terlewat. Ingat, di sini gua harus berpikir positif. Perjalanan pun tak terasa, hampir menunjukkan pukul 5 sore lebih dan rasa panik pun mulai tiba. Rasa panik muncul karena takut gua bertemu malam hari saat masih di perjalanan. Salahnya, gua mulai pendakian jam 3 karena berhubung gua banyak nunggu hujan dan bersantai-santai sembari ngopi di bawah tadi.
Itu adalah hal yang terbodoh menurut gua solo hiking di sore hari. Ada banyak cabang dari perjalanan gua, karena gua sebelumnya belum pernah mendaki jalur ini. Gua sedikit bingung, tapi tetap gua harus berhati-hati dan sembari mengecek kondisi sekitar. Rasa takut salah jalan pun ada. Gua sengaja menyimpan tali sebagai jejak perjalanan gua. Terlihat muka lesu, kelelahan yang luar biasa, dan diiringi rasa panik. Perjalanan ini sangat terasa sekali karena kedua hal tersebut. Kabut pun mulai menyelimuti gunung ini. Dan benar, muncullah hal yang gua takuti, yaitu hujan. Sudah menepi hampir jam 6 sore, di situ gua mulai panik kembali. Karena gua tidak mengetahui trek untuk ke puncak bila gelap. Dan benar, hujan pun turun. Gua bersiap-siap untuk memakai jas hujan. Gua sangat khawatir. Gua tidak membawa sarung tas. Karena tadi berangkat gua sangat terburu-buru. Perasaan sial mulai kembali. Dan lagi-lagi gue kembali berpikir untuk pulang. Tapi karena gue melihat kondisi masih lumayan terang, gue putuskan untuk lanjut. Dan gue lanjut. Di situ gue memutuskan minum air yang kuncen itu beri. Berharap ada hal yang baik setelah gue meminum air tersebut. Gue lanjut ditemani rintihan hujan yang lumayan deras. Dan gue berjalan perlahan karena jalan yang sangat licin. Dan aliran hujan mulai turun di dalam perjalanan ini. Akhirnya, momen yang paling gua jauhkan, gua takuti, gua gak suka selama perjalanan. Tibalah, benar sekali, gua bertemu malam hari, disertai hujan gerimis. Gua di situ sudah tidak bisa berpikir positif, karena gua sudah mulai panik. Muncullah ketakutan yang luar biasa, dan di situ suhu tubuh sudah mulai dingin. Dengan diselimuti rasa serba salah yang tadinya pengen balik, tapi kondisi balik pun sudah tidak memungkinkan. Sangat stres sekali rasanya saat itu. Tak ada sedikit pun pikiran akan positif. Dan sialnya gue terpaksa memutuskan berhenti di tempat yang tidak landai atau tidak rata. Tadinya gue mau mendirikan tenda. Setelah gue cari kesana kemari tempat yang landai, dan situ gak menemukan sama sekali. Lantas gue berhenti dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dan gue putuskan untuk membuat api unggun. Karena gue gak mau lagi membuka tas karena takut ada barang yang hilang atau ketinggalan. Dan terdengar sekali suara aneh yang masuk ke dalam telinga ini. Itu serius. Suara itu seperti hai, hai. Dan itu sumpah, bukan hanya sekali. Gue mendengarnya itu sangat jelas dan berkali-kali. Gue mau rekam itu, tapi menurut gue suara itu gak mungkin bisa gue rekam. Dan gak akan mungkin suara itu terekam. Dan mau gak mau gue lanjutin perjalanan. Sekitar 5 menit, ternyata disitulah gue melihat ada jalan seperti tebing curam. Dan disitulah menemukan tali. Mungkin dari kalian ada yang tahu di mana trek yang gue maksudkan. Dan situ gue langsung buru-buru minum air yang diberikan kuncen tadi. Berharap ada hal baik kembali. Dan gue memaksa merekam. Merekam pun sudah tidak fokus lagi. Karena trek yang benar-benar licin, curam, ditambah gelap gulita. Gue jatuh berkali-kali. Sampai-sampai selama itu gue berjalan merangkak. Entah apa yang di pikiran gue saat perjalanan ini. Dan itu adalah hal yang sangat di luar perkiraan gue. Dan itu sangat menyakitkan. Dan gue berjalan berusaha sekuat mungkin dengan segala usaha, disertai kelelahan dan kedinginan yang sudah membekam di diri gue. Gue hampir sekitar 1 jam. Gue masih berjalan. Gue merasa momen ini seperti sedang menginvestigasi tempat mistis yang jauh dari perkiraan gue. Dengan pikiran yang gue paksakan untuk tetap fokus, dan gue harus berusaha. Dan situ akhirnya gue bisa merasakan puncak, karena gue melihat di sekitar perjalanan gue sudah mulai sedikit adanya pohon. Dan situ gue merasa usaha gue sedikit lagi. Gue telah sampai di pos akhir. Di situ kembali hujan sangat deras, dan untungnya gue sudah di puncak. Tadinya gue mau merekam momen saat gue memasang tenda, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, gue terpaksa skip dan fokus memasang tenda. Karena gue sudah merasa kedinginan sekali. Akhirnya tenda terpasang, dan di situ gue mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas. Dan betul saja,
Baju-baju gua semua basah. Sial. Dan gua sambil memasak air panas untuk minum dan sambil bersantai mendengarkan musik menemani sepi. Senang sekali rasanya untuk bisa dalam proses ini.